Halo, berjumpa lagi bersama saya Anastasia dalam podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Dr. Mustafa M. Amin, Magister Kedokteran, Master of Science, Spesialis Kedokteran Jiwa, Konsultan. Selamat pagi, dokter. Pagi Mbak Tasya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, dokter. Bagaimana dengan dokter? Sehat, Alhamdulillah, terima Sehat, kasih. ya, dokter. Kesibukannya apa nih, dokter, belakangan ini? Belakang ini sama seperti biasa, Praktek ya, dok ya? praktek, di Podcast kampus juga juga, ini. Oh, di podcast kampus juga, juga. ya benar. Oke, nah hari ini kita akan bahas satu topik yang sering dibahas di sosial media juga nih, dok, tentang kecemasan ya, dok ya. Dan kali ini pengaruhnya dengan memori nih, hubungan dengan memori, dengan topik kecemasan dan gangguan memori, apa kaitannya? Oke, kita langsung masuk ke dalam topiknya aja kali ya, dokter ya. Baik, makasih. Dok, terkait dengan kecemasan dan gangguan memori, kira-kira gimana sih, dok, kecemasan ini dapat memengaruhi kemampuan memori seseorang? Baik Mbak Tasya, jadi ansietas itu diperkirakan ada 3 mekanisme mengapa dia bisa memiliki keterkaitan dengan memori. Yang pertama, ansietas itu memiliki pengaruh terhadap memori. Yang kedua, mereka saling memengaruhi satu sama lainnya. Dan yang ketiga, mereka tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, di antara ketiga hal ini, yang poin pertama tadi yang paling sering dilakukan penelitiannya, dan ternyata hasilnya memang menunjukkan kalau seseorang itu memiliki ansietas, ternyata ada beberapa jenis memorinya itu mengalami gangguan. Yang paling sering terganggu itu adalah, pertama adalah short term memorinya, yang kedua adalah working memorinya. Nah, mengapa orang-orang ansietas sering mengeluhkan kayak kurang konsentrasi, sulit memecahkan masalah seperti itu ya, sulit mengerjakan pekerjaan yang kompleks, sulit mengambil keputusan yang tepat seperti itu dikarenakan karena memang berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, ansietas memiliki pengaruh berkaitan dengan memori tersebut ya, terutama working memory. Oke, dok, lalu gimana sih, dok, sebenarnya mekanismenya dari ansietas atau kecemasan ini sendiri bisa mempengaruhi kemampuan memori seseorang? Baik, jadi kalau kita tahu sebenarnya setiap orang itu memiliki mekanisme namanya fight or flight. Jadi saat kita fight or flight itu, kita itu sebenarnya mengeluarkan suatu hormon stres, mengaktifkan aksis hypothalamic pituitary adrenal kita, yang pada akhirnya mengeluarkan hormon kortisol, yaitu hormon stres kita. Nah, hormon stres kita ini memicu untuk memunculkan rasa-rasa kecemasan, yang pada akhirnya kalau dia terus-menerus mengalami kecemasan, maka itu akan berdampak terkait dengan memorinya. Yang kedua adalah orang dengan ansietas itu ternyata belakangan diperhatikan gejala-gejalanya itu memang sangat memengaruhi keluhan tidurnya. Mereka biasanya umumnya sulit masuk ke dalam tidur, sementara kita tahu bahwa orang butuh tidur untuk merestorasi memorinya. Nah, saat tidurnya kualitasnya terganggu, kuantitasnya juga terganggu, maka otomatis penyimpanan memorinya terganggu, dan pada akhirnya memorinya tidak bisa berjalan dengan baik. Itu Mbak Tasya. Jadi sebenarnya ini sangat amat aplikatif ya, dok, topiknya, karena kita semua pasti berhubungan dengan memori ya. Kita masih active living, berarti kita masih harus active memorize something, gitu ya, dok. Tadi dokter sempat mengatakan tentang short term memory yang terpengaruh. Tapi apakah kecemasan ini bisa mempengaruhi jangka panjang juga, dok, atau hanya jangka pendek saja, dok? Iya, jadi pada akhirnya karena short term memorinya terganggu, tentu proses penyimpanannya tidak berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa kalau kita ingin memiliki memori jangka panjang yang baik, tentu proses penyimpanannya mesti baik, berjalan dengan baik, kemudian bolak-balik diulang, dan kemudian dia akan bisa bertahan sedemikian lama. Nah, waktu orang mengalami suatu kecemasan, ansietas, maka proses itu tidak berjalan dengan baik, sehingga kalau kita mengharapkan dia bisa menyimpan memorinya tersebut untuk jangka panjang, ternyata hal tersebut tidak demikian adanya. Maka alangkah lebih baiknya lah diperbaiki dulu short term dan working memorinya, sehingga untuk memori jangka panjangnya akan jadi lebih baik lagi.
Baik dokter. Lalu dok, kalau misalnya pada pasien-pasien atau orang-orang yang sudah pernah nih mengalami gangguan kecemasan, apakah sebenarnya gangguan memori itu bisa terjadi akibat kecemasan yang kronis ini dok? Iya betul. Jadi kalau orang tersebut sudah mengalami kecemasan, memang otomatis hormon stresnya kan meningkat, lebih tinggi dibandingkan orang kebanyakan. Maka tentu itu kan berdampak ke bagian-bagian otak tertentu yang diperkirakan untuk terpengaruh itu adalah hipokampusnya, korteks prefrontalnya. Yang kita tahu bagian-bagian ini sangat berpengaruh untuk orang mengambil keputusan, berpikir, melakukan fungsi eksekutif, merecall kembali memorinya. Nah, begitu dia memengaruhi ini, memengaruhi ukuran dari hipokampus dan korteks prefrontalnya, hormon jahat tersebut, ini tentu berpengaruh sekali untuk memori orang tersebut. Oke dok, berarti sebenarnya pada orang-orang yang kayak misalnya seperti pelajar atau pekerja, perlu juga ya dok ya dipersiapkan lingkungan yang tidak membuat kecemasan itu, karena sebenarnya juga bisa mengganggu terhadap fungsi eksekutifnya tadi yang kata dokter bilang ya, fungsi memorinya juga ya dok benar, ya. Benar. Oke, dan sebenarnya dok, apa sih dok penanganan kecemasan yang bisa dilakukan untuk membantu memperbaiki gangguan memori yang sudah terjadi gitu dok? Iya, jadi sekarang ini kalau penata laksanaan orang dengan gangguan ansietas itu pertama tentunya kita memberikan farmakoterapi, obat-obatan Mbak Tasya. Jadi ada obat-obat yang memang dipilihkan sebagai lini pertama untuk mengobati ya orang-orang dengan gangguan ansietas. Itu contohnya dari golongan SSRI dan SNRI. Nah, selanjutnya pilihan kedua itu biasanya kita berikan yang namanya terapi perilaku kognitif. Nah, ini untuk memperbaiki cara pikir dari orang tersebut. Nah, karena tadi kita sudah bilang bahwa memang ada hormon stres yang mengganggu, bagaimana menurunkannya, kemudian ada bagian otak tertentu yang terganggu, mungkin fungsi-fungsi sarafnya terganggu, maka terapi dengan menggunakan obat-obatan tersebut tidak boleh kita tinggalkan, harus tetap digunakan dengan harapan saat sarafnya sudah mulai diperbaiki fungsinya, kemudian gejala-gejalanya mereda, maka otomatis memorinya pun akan menjadi semakin membaik Mbak Tasya. Oke dokter, berarti sebenarnya bisa dicoba dari psikoterapi dulu tadi ya dok ya, yang CBT itu, atau langsung farmakoterapi tadi? Biasanya farmakoterapi dan kemudian kita gabung dengan psikoterapi tadi seperti yang Mbak Tasya sampaikan. Baik dokter, lalu gimana sih dok caranya untuk mengidentifikasi apakah gangguan memori seseorang ini disebabkan kecemasan atau malah faktor lainnya? Ya menarik ya. Jadi kalau kita sebagai seorang dokter itu memang sangat penting untuk melakukan anamnesis. Jadi bagaimana kita menggali riwayat penyakit dari seorang pasien tersebut, nanti dari situ kita akan ketahui bahwa ini sebenarnya gangguan memorinya kah terlebih dahulu yang muncul, atau gangguan ansietasnya yang terlebih dahulu muncul. Nah, biasanya kalau yang gangguan memorinya tersebut lebih duluan muncul itu pada orang-orang yang usia 60 tahun ke atas atau paling cepat 55 tahun ke atas. Lansia ya dok? Benar. Sementara kalau pada yang usianya di bawah 50-an, umumnya sih itu berkaitan dengan gangguan ansietasnya yang lebih duluan muncul, seperti itu. Oke dok, lalu ada nggak sih dok strategi khusus yang dapat membantu seseorang untuk mengatasi gangguan memori yang disebabkan kecemasan? Iya, jadi selain daripada tentunya mengkonsumsi obat, biasanya kita menganjurkan pasien untuk melakukan permainan-permainan tertentu ya, seperti misalnya sudoku seperti itu, kemudian ada itu kan crosswords ya, untuk mengisi kayak TTS gitu ya dok? Iya, tapi dia kata-kata yang perlu kita sambung agar terjalin suatu kata yang utuh ya. Kemudian tadi seperti yang Mbak Tasya bilang, TTS juga bisa untuk dilakukan ya untuk orang tersebut. Berarti lebih kepada stimulasi memorinya gitu ya dok ya? Iya. Latihan-latihan permainan yang menstimulasi dia untuk ya menggunakan kemampuan memorinya gitu ya dok? Benar. Oke dokter. Lalu apa ada perbedaan antara kecemasan yang mempengaruhi memori anak-anak, remaja atau orang dewasa? Ada nggak perbedaannya dok?
Sejauh ini sih tidak ada ya Mbak Tasya ya. Jadi kalau gejala kecemasan itu kalau kriteria diagnosisnya sama saja ya. Jadi ada mungkin poin-poin tertentu yang harus dipenuhi agar kita bisa menegakkan kriteria diagnosis gangguan ansietas. Nanti pertimbangannya tentu umur berapa dia mengalami ansietasnya tersebut, gangguan ansietasnya, apakah saat masa kanak-kanak, remaja, dewasa, atau waktu dia lansia. Mungkin ada gejala-gejala tertentu yang lebih menonjol sewaktu di masa kanak-kanak atau di masa remaja atau dewasa muda. Demikian juga sewaktu di waktu fase lansia. Tapi secara umum kriteria diagnostik untuk menegakkan itu apakah kita memakai dari ICD-10 ataupun dari sekarang udah ada ICD-11 ya ataupun DSM-5 gitu, itu sama dia. Sama aja ya, untuk kriteria diagnosisnya sama ya dok. Tapi untuk pengaruhnya terhadap memori sendiri antara dia yang terkena kecemasan di masa kanak-kanak, remaja atau dewasa itu ada perbedaan nggak sih dok? Iya, kalau itu ada ya. Jadi kita memang sebenarnya tidak mengharapkan kalau ansietas itu terlalu cepat juga munculnya ya. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa hormon stres itu jahat. Jadi kalau dia sudah muncul di masa kanak-kanak dan tidak cepat teratasi, tidak cepat diturunkan, tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan, tidak hanya perkembangan kesehatan jiwanya saja, tapi juga perkembangan kesehatan fisiknya. Karena kortisol ini begitu dia sudah terlalu berlebihan, dia akan berpengaruh atau memengaruhi kepada fungsi-fungsi organ fisik yang lain juga, ke jantung, ke paru-paru, ke lambung. Jadi tidak hanya ke otak saja. Metabolismenya juga bisa benar, ya. Benar. Oke. Kira-kira gimana nih dok untuk caranya untuk mencari bantuan misalnya jika seseorang yang sudah mengalami kecemasan atau punya gejala kecemasan supaya dia nggak sampai terganggu nanti memorinya atau mengalami gangguan memori. Iya, jadi kalau pada pasien-pasien kecemasan itu sebenarnya kita sangat menganjurkan agar dia mampu lakukan manajemen stres yang baik ya Mbak Tasya. Jadi contohnya yang paling ringan dan paling gampang dilakukan itu adalah olahraga. Nah, olahraga di sini harapan kita yang dilakukan itu tidak olahraga sendirian, tapi kalau dia mau berjalan, berlari, ada teman yang mendampinginya. Yang kedua, diperkirakan olahraga yang sifatnya bertanding itu baik untuk orang-orang dengan gangguan kecemasan ini seperti pingpong, badminton, voli, basket, futsal gitu ya. Itu akan memperbaiki gejala-gejala kecemasannya. Yang kedua adalah memperbaiki mekanisme copingnya. Bagaimana kalau dia ada stres, apa yang dia lakukan, bagaimana dia menyikapi me time-nya, apa yang dia lakukan saat me time tersebut, berapa lama dia lakukan me time-nya, berapa kali dalam sebulan dia lakukan me time-nya, itu semua sangat berpengaruh untuk meredakan gejala-gejala kecemasannya. Baik dokter, berarti sebenarnya life work balance itu yang penting adanya ya dok ya, dimana perlu diatur juga dietnya, pola hidupnya, olahraganya, bahkan olahraganya pun kalau memang sering kecemasan boleh yang pilih dengan bersosialisasi dengan orang lain ya dokter ya. Oke, wah keren banget dokter, ini sangat bisa diaplikasikan sepertinya sama teman-teman penonton podcast kita ya. Kira-kira ada nggak nih dok yang mau disampaikan buat penonton podcast kita terkait dengan topik kita kali ini, kecemasan dan gangguan memori? Baik. Ya, jadi kalau kita mengalami suatu gangguan ansietas dan kemudian ada gejala memori yang mengganggu, tentu itu bukan akhir dari segalanya. Karena sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan Mbak Tasya, hal tersebut ternyata bisa ditata laksanai dan juga ada latihan-latihan khusus yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Tadi kita sudah sampaikan penata laksana itu termasuk obat-obatan, psikoterapi, kemudian latihan-latihan seperti mengisi TTS tadi seperti yang Mbak Tasya bilang, bermain sudoku seperti itu. Ternyata itu sudah terbukti berdasarkan penelitian bisa membantu bagi mereka yang memiliki gejala-gejala memori pada orang dengan gangguan ansietas tersebut.
Oke, wah terima kasih dokter. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki gejala ansietas atau kecemasan, jangan lupa untuk mencari bantuan profesional ya dokter ya. Wah luar biasa ya percakapan kita dengan dokter Mustafa hari ini. Pasti teman-teman juga banyak banget nih dapat informasi tentang apa sih hubungannya kecemasan sama gangguan memori. Nah kira-kira dokter, kalau misalnya ada yang mau konsultasi dengan dokter, bisa datang kemana nih dok? Baik, saya ada di Klinik Utama Bina Atma, Jalan Hos Joko Abnoto, nomor 122, Batasya, dan juga di Rumah Sakit Siloam, Dirga Surya Medan, Jalan Imam Bonjol, nomor 6. Oke, nah teman-teman yang mau konsultasi dengan dokter Mustafa langsung boleh datang ke tempat prakteknya ya. Jangan lupa untuk menjaga terus kesehatan mental, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Tasya.